Hi Wahyu Zainers, welcome to my English tutorial. In this video, you're gonna learn how to express purpose using the to infinitive. Bagaimana mengungkapkan maksud dan tujuan menggunakan to infinitive. Don't forget to subscribe, hit the bell button, and share. Happy watching! What is an infinitive? Apa itu infinitive? Let's find it out. Yuk kita cari tahu. An infinitive is the verb in its basic form. It is the version of the verb which will appear in the dictionary. Infinitive adalah kata kerja dalam bentuk kata dasar atau bentuk kata dasar dari suatu kata kerja. Ini merupakan versi kata kerja yang biasa muncul di kamus bahasa atau yang biasa ada di kamus bahasa. Memahami apa itu infinitif akan membantu memahami materi yang akan dijelaskan di dalam video ini, yaitu mengungkapkan maksud dengan menggunakan to infinitive. To express purpose using the to infinitive. Mengungkapkan maksud dengan menggunakan to infinitive. To infinitive is used in many patterns of sentences. To infinitive digunakan dalam banyak pola kalimat. Dalam tutorial ini akan dijelaskan 5 contoh pola kalimat dengan menggunakan to infinitive. Salah satunya adalah mengungkapkan maksud. Ke-1, subject of the sentences. Maksudnya adalah pola kalimat di mana to infinitive merupakan subjek dalam kalimat. Kemudian kedua, to infinitive after adjectives. Pola kalimat di mana to infinitive digunakan setelah kata sifat. Berikutnya, to infinitive with adverbs. Dalam hal ini, to dan enough. Jadi, pola kalimat di mana to infinitive digunakan dengan adverbs, keterangan. Keterangan dalam hal ini adalah to yang menunjukkan terlalu dan enough yang menunjukkan cukup. Kemudian yang keempat, after question words. To infinitive yang mengikuti question words, kata tanya. Dan yang kelima adalah to infinitive used to express purpose. Jadi, to infinitive yang digunakan untuk menunjukkan atau mengungkapkan maksud. Sebelum kepada contoh kalimat, kita lihat dulu apa yang disebut dengan to infinitive ini. Nah, di sini terlihat to infinitive itu adalah to diikuti kata dasar dari kata kerja. Di sini contohnya to plus drink. Nah, drink ini adalah kata dasar. Jadi, kata dasar yang diawali dengan to. Contoh dalam kalimat, the coffee is too hot to drink. To drink ini adalah to infinitive. Kita bandingkan dengan kalimat yang lain. The coffee is too hot to drink. Ini to infinitive. Kemudian kalimat yang lainnya, I drink a glass of coffee. Nah, di kalimat ini, drink bukan to infinitive, tetapi ini kata kerja biasa, verb, yang berperan sebagai predikat. Jadi kelihatan jelas, ya. Kelihatan banget bedanya. The coffee is too hot to drink. Jadi coffee ini terlalu panas untuk diminum. Jadi untuk diminum inilah to drink yang disebut dengan to infinitive. I drink a glass of coffee. Saya minum segelas kopi. Jadi drink di sini adalah verb sebagai predikat dari subjek I. To make it easy to understand, check the examples out. Agar memudahkan memahaminya, perhatikan contoh-contohnya.
ke satu subject of the sentences. Maksudnya to infinitive digunakan sebagai subjek kalimat. To visit Mekah is my long life dream. Kemudian, to understand the Quran is not easy. Dalam kalimat pertama, to visit merupakan subjek. Kemudian predikatnya adalah is. Kalimat kedua, to understand merupakan subjek dan predikatnya juga sama yaitu is. To visit Mekah is my long life dream. Mengunjungi Mekah adalah impian sepanjang hidupku. To understand the Quran is not easy. Memahami Quran tidaklah mudah. Yang kedua, to infinitive after adjectives. Jadi, to infinitive digunakan mengikuti kata sifat. Perhatikan contohnya. It is good to talk it to me. Yang kedua, I'm happy to be with you. Nah, setelah good dan happy, ini merupakan kata sifat, langsung diikuti to infinitive. Kalimat pertama, to infinitive-nya adalah to talk. Kalimat kedua, to be. It's good to talk it to me. Itu bagus membicarakannya dulu dengan ku. I'm happy to be with you. Aku senang bersamamu. Yang ketiga, to infinitive with adverbs. Maksudnya, penggunaan to infinitive di dalam kalimat di mana terdapat adverbs, keterangan. Dalam hal ini, keterangannya adalah to atau enough. To memiliki makna terlalu, enough memiliki makna cukup. We have too many books to read. You have enough time to finish. Nah, di dalam kalimat seperti ini, di sini ada keterangan too many books, terlalu banyak buku to read, untuk dibaca. You have enough time to finish. Kamu punya cukup waktu untuk menyelesaikan. Jadi, kalau dalam kalimat ada keterangan seperti ini, to atau enough, maka bisa langsung menggunakan to infinitive. Kalimat ini lengkapnya memiliki makna we have too many books to read. Kita memiliki terlalu banyak buku untuk dibaca. You have enough time to finish. Kamu memiliki cukup waktu untuk menyelesaikannya. Yang keempat, after question words. Jadi, to infinitive mengikuti kata tanya. Do you know what to do? I don't know where to put this book. Nah, kalimat pertama menggunakan what. Ini yang dimaksud dengan kata tanyanya adalah what. Kalimat kedua, where. Jadi kalau dalam kalimat seperti ini bisa langsung dengan to infinitive. Do you know what to do? Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Jadi artinya bisa seperti itu. I don't know where to put this book. Saya tidak tahu where to put this book. Di mana saya harus menaruh buku ini. Nah, sekarang yang kelima yang merupakan pokok bahasan. To express purpose, yaitu to infinitive yang digunakan untuk menunjukkan tujuan atau maksud dari suatu kegiatan. Biasanya ini merupakan jawaban dari pertanyaan why atau mengapa. Kita lihat contoh kalimatnya. Why do you do some sports? I do some sports to stay fit. Mengapa kamu melakukan olahraga? I do some sports, saya melakukan olahraga to stay fit, untuk tetap bugar. To stay fit ini yang merupakan to infinitive untuk menggambarkan maksud atau tujuan dari berolahraga. Kemudian, why do Muslims fast? Muslims fast to train their patience. Mengapa para Muslim berpuasa? Para Muslim berpuasa untuk melatih diri mereka. Jadi maksud dari berpuasa ini dijelaskan dengan to infinitive, yaitu to train their patience. Jadi to train their patience ini untuk melatih kesabaran ini merupakan maksud
atau tujuan dari berpuasa. Ini hanya contoh kalimat saja. Okay, that's all for now. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed the lesson. See you guys in the next tutorials. Bye-bye.